Pak Li, mau kemana kamu? Xiaolon, maafkan aku. Aku punya utang judi ratusan juta pada Lintah Dan. Semua aset kita sudah digadaikan. Aku tidak bisa melunasinya. Kalau aku tidak kabur sekarang, aku akan mati. Pak Li, kalau kamu pergi, bagaimana dengan kami? Zhao Qin orang baik. Aku sudah mengalihkan semua utangnya kepadamu. Dan Zhao Qin mulai sekarang tinggallah bersamanya. Aku tidak mau kapalnya lagi. Restorannya juga tidak mau. Kau menganggapku orang bodoh ya? Shin. Maaf, Aku bahkan belum menyentuh wanita ini. sekarang dia milikmu. Terserah kau mau menjualnya atau tidak. Lakukan apapun yang kau mau padanya. Pak Li dasar bajingan. Zhao Qin, apa yang harus kita lakukan? Kapal nelayan tua ini tidak ada harganya restoran makanan laut itu. Si bajingan itu pasti sudah menggadaikannya juga. Semuanya hancur. Zhao Qin. Li Gui berutang 2 juta padaku. Kalian berdua bayar sekarang juga, atau aku akan melempar kalian ke laut untuk jadi makanan ikan. 2 juta? Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Kalau tidak bisa bayar, maka kalian yang akan digunakan untuk melunasi utang. Karena Li tidak ada di sini, kau mau pasang badan untuknya. Kalian bunuh bocah ini dulu, lalu kita urus wanitanya. Meskipun ini pistol palsu, aku harus mencobanya. Semoga ini bisa menakuti mereka. Aku akan melunasinya dalam 3 hari selama waktu itu. Jangan sentuh orang-orangku. Siapa yang mau kau takuti dengan barang rongsokan itu? Kau bisa buktikan sendiri ini asli atau tidak. Aku hitung sampai 3. Kalau kalian tidak mundur, aku tembak. Baiklah. Kau punya nyali juga. Sampai jumpa 3 hari lagi. Jangan coba main-main. Anak buahku ada di setiap dermaga. Kalian tidak akan bisa menginjakan kaki di daratan. Dari mana kau dapat pistol itu? Aku membuatnya sendiri sebelum kita berlayar. Hanya kayu dan logam rongsokan. Ini tadinya untuk menakuti bajak laut. Berani sekali. Pria ini 1000 kali lebih baik daripada bajingan Li Gui itu. Tapi bagaimana kita akan melunasinya dalam 3 hari? Kita jalani saja dulu. Kita akan tangkap ikan untuk melunasi utang. Tapi ombaknya sangat ganas belakangan ini. Seberapa ganas pun itu, kita harus ambil risiko. Jaringnya tersangkut sesuatu. Apa yang kau lakukan? Aku akan turun untuk memeriksa. Kunamu, aku bisa bernapas di dalam laut. Nama cincin naga kuno, kemampuan manipulasi air bernapas di dalam air, kekuatan luar biasa, merasakan dan mengendalikan kehidupan laut kecil. Kekuatan luar biasa. Aku juga bisa merasakan dan mengendalikan kehidupan laut. Dengan begini, bukankah aku akan punya makanan laut sebanyak yang kuinginkan? Zhao Qin, banyak sekali kepiting bakau besar. Apa kau yang menangkap semua ini? Kita kaya, kita kaya. Setidaknya ada 1000 pon kepiting di sini. Yang besar-besar ini akan laku mahal, kau benar. Zhao Qin, semakin besar ombaknya, semakin mahal ikannya. Cuma sedikit makanan laut ini masih jauh dari cukup. Ayo kita ke laut dalam, ada lebih banyak tangkapan besar di sana. Nak, kita sepakat, kau akan bayar utang hari ini. Kau tidak akan ingkar janji, kan? Tenang saja.
Meski aku tidak punya uang tunai, gunakan ini untuk melunasi utang dulu. Ini kira-kira ada berapa pon ya? Setidaknya 2000 pon. Cuma 2 orang dalam 3 hari. Ya Tuhan, semuanya penuh dengan telur. Semua makanan laut ini, kau menangkap semuanya dalam 2 hari terakhir. Benar. Tak kusangka. Kau ternyata seorang nelayan ahli. Ayo saatnya menjual ikannya. Telurnya sangat penuh. Dan cangkangnya masih hijau. Ini bukan hasil budidaya, kan? Budidaya atau bukan? Apa kau tidak bisa membedakannya? Kualitas ini 100% liar. Aku akan memberimu harga pasar 50 per pon. Aku ambil semuanya. Berani-beraninya kau tawar 50, aku kasih 100, aku kasih 200. Aku kasih 500 per pon, aku borong semuanya. Uang ini sudah cukup untuk melunasi utang. Sudah cukup, sudah cukup. Tak kusangka kalian berdua cukup hebat. Mulai sekarang, berikan semua hasil laut kalian padaku. Aku akan ambil semuanya. Tuan Long, ada angin apa kemari? Zhao Jin dan Li Gui berutang padaku. Dan bahkan membakar salah satu tokoku. Sekarang utang-utang ini jatuh pada kalian berdua. Bagaimana kita harus menyelesaikannya? Tuan Long, si bajingan Li Gui itu yang melakukan semuanya, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Aku tidak peduli soal itu. Zhao Jin mengambil alih kapal ikannya, tidur dengan wanitanya. Jadi Zhao Jin harus melunasi utang ini. Tidak mungkin. Aku tidak akan bayar sepeser pun untuk Li Gui. Kebetulan aku tahu. Bahwa di kota Shichengkao masih punya ibu yang sudah tua dan adik perempuan. Jangan berani-berani menyentuh mereka. Dalam 5 hari ada perayaan 1 bulan cucuku. Aku mengadakan perjamuan untuk semua orang penting di kota. Aku butuh 10.000 kepiting bakau, masing-masing lebih dari 1 pon. Tidak boleh ada satu pun yang kurang dari 1 pon. Jika kau bisa melakukannya, aku akan melepaskanmu. 10.000 pon dalam 5 hari. Itu mustahil, tidak mungkin. Kalau begitu bersiaplah memungut mayat ibu dan adikmu. Zhao Dashan, kau sudah menagih utang di dermaga dan berulang kali merusak rencanaku. Dalam 5 hari, kau akan membantuku mengumpulkan kepiting itu. Jika kurang 1 saja, kau dan mereka berdua akan lenyap. Zhao Jin, 5 hari 10.000 kepiting bakau. Ini benar-benar mustahil. Pengaruh Tuan Long ada di seluruh Haicheng. Kita tidak punya pilihan lain. Maaf, aku sudah menyeretmu ke dalam masalah ini. Prioritas sekarang adalah mencari jalan keluar untuk mencukupi 10.000 kepiting bakau. Tapi, Mari kita coba di laut dalam. Terlalu kecil, biarkan saja. Kalau bukan kepiting bakau, lepaskan saja. Kalian semua masuklah ke jaring. Kakak ipar, tarik jaringnya. Tangkapan ini berat sekali. semoga hasilnya melimpah. Banyak sekali, semuanya besar-besar. Zhao Jin, kamu hebat sekali. Sialan, kenapa aku malah terseret dalam masalah ini? 5 hari. Zhao Jin bocah itu, mana mungkin dia bisa dapat 10.000 kepiting bakau. Aku cuma mencuri sedikit bisnis dari Tuan Long. Kenapa sih aku juga harus ikut terseret? Bos, apa kita harus kabur? Kabur? Mau kabur kemana Tuan Long yang berkuasa di seluruh Haicheng? Kak Qin, bagaimana perkembangannya? Barangnya sudah ada. Kamu bisa datang ambil barangnya besok. Kamu nggak lagi bohongi aku kan? 10.000 kepiting bakau besok nggak akan kurang satu pun. Bos, bagaimana situasinya? Zhao Jin bilang aku bisa ambil hasil lautnya besok. 10.000 besok, kamu pasti bercanda. Aku juga nggak percaya omongan bocah itu. Tapi melihat situasi sekarang, kita nggak punya pilihan lain. Kalau besok bocah itu nggak bisa serahkan barangnya, akan kucincang dia dan kujadikan umpan hiu.
Chin, nggak nyangka kita bisa dapat hasil laut sebanyak ini. Kurang berapa banyak lagi? Masih kurang sekitar 3.000. 3.000, tapi sepertinya sudah tidak ada kepiting bakau lagi di sekitar sini. Makanya aku mau cek area perairan berkarang ini. Perhatikan tali pengamannya. Aku mau menyelam ke bawah untuk melihat-lihat. Kepiting bakau yang beratnya di atas 1 pon sudah hampir habis. Kita masih kurang sekitar 3.000 pon. Kita harus cari cara lain. Tolong. Gak tahu ini ular laut atau apa. Aku khawatir ini beracun. Lukanya nggak dalam, nggak perlu dijahit. Kalau dilihat dari lukanya, sepertinya ini sejenis belut moray. Mana ada belut moray sebesar ini? Belut moray yang kita tangkap sebelumnya, nggak pernah ada yang lebih dari 30 jin. Yang satu ini kayaknya lebih dari 100 jin. Belut moray seberat 100 jin. Naga bumi ini harganya selangit. Kalau kita berhasil menangkapnya, kita nggak butuh lagi sisa 3.000 jin kepiting bakau itu. Kamu mau ngapain? Mau tangkap ikan itu. Gak nyangka belut moray bisa segede ini. Sepertinya sejak cincin ini muncul ada monster yang jauh lebih besar di perairan ini. Ada yang gak beres sama benda ini. Ini. Chin, kamu hebat banget. Kamu beneran dapat belut laut segede ini. Aku juga baru pertama kali lihat belut lumpur segede ini. Ini pasti laku mahal banget. Ini nilainya lebih dari sekadar uang. Dengan belut lumpur ini, sisa 3.000 pon kepiting bakau. Kita nggak perlu nangkap sisanya lagi. Aku mau coba melaut lebih jauh lagi. Besok kita balik ke dermaga. Kayaknya di sekitar sini hasil tangkapannya udah mulai dikit. Cukup buat malam ini. Sana istirahat. Oke. Bos, Bocah itu sudah kembali. Awasi dia baik-baik, jangan biarkan dia mendarat. Semuanya bawa uang tunainya, ikut aku. Kak Qin, apa makanan lautnya sudah siap? Semuanya ada. Astaga, dia benar-benar berhasil melakukannya. Berapa beratnya ini? 8.000, 9.000. semuanya penuh dengan telur. Masing-masing beratnya lebih dari 1 pon. 3 hari ada 10.000 ekor. Bagaimana dia melakukannya? Kak Qin, ini kelihatannya tidak sampai 10.000. Rasanya kurang sekitar 1 atau 2.000 pon. Kami sudah mencari di semua perairan sekitar. Cuma ini yang ada.
Kak Chin, kamu sudah berjanji pada Tuan Long 10.000 kepiting bakau, masing-masing lebih dari 1 pon. Sekarang karena jumlahnya kurang sebanyak ini, kita semua tamat. Jumlahnya mungkin agak kurang, tapi aku punya sesuatu yang lain apa itu? Jangan main-main denganku. Kamu lihat saja sendiri. Apa-apaan ini? Ini beratnya jauh di atas 100 pon. Lihat, ini naga lumpur. Acin sendiri yang menangkapnya di laut mulus dan berkilau tanpa goresan sedikit pun. Bang Chin, kamu hebat banget. Jadi, apa kamu puas? Sangat puas. Jangan senang dulu. Aku tidak berniat memberikan naga lumpur ini padamu. Tentu saja, tentu saja. Bahkan jika kamu memberikannya padaku, aku tidak akan berani mengambilnya. Bawa ini ke Tuan Long, lihat berapa harga yang dia tawarkan. Kamu akan dapat jatah 10% dari harga akhirnya. Tuan Long bilang, asalkan kamu bisa mendapatkan kepiting lumpur itu, semua uang ini akan jadi milikmu. Aku akan membawa kepiting lumpur itu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sedangkan untuk naga lumpur ini, kita lihat berapa harga yang ditawarkan Tuan Long untuk itu. Aku akan memberikan setiap sennya padamu. Kalau begitu, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, pinjamkan aku mobil pickupmu selama beberapa hari. Ambil saja, kalau mau pakai saja sepuasmu, kuncinya ada di dalam truk. Bos, kau benar-benar tidak berniat menyimpan naga lumpur ini sendiri. Kau tahu persis berapa harganya, simpan sendiri. Apa kau pikir kau sanggup menanganinya? Bocah ini sendirian saja berhasil menangkap makhluk ini. Kau pikir dia cuma orang biasa? Satu teman lagi, berarti satu jalan lagi. Lihat ini, dari mana asal tangkapan ini? Ini jauh lebih dari 1,5 pon. Aku sudah melakukan ini selama 20 tahun, dan aku belum pernah melihat yang sebesar ini. Berapa keranjang itu? 30. Fordo. Bukankah mereka lintah darat? Kenapa ganti profesi jadi nelayan? Kalian orang udik bodoh, biar kutunjukkan pada kalian seperti apa rupa tangkapan yang benar-benar berharga. Apa? Monster macam apa ini? Belut laut, apa belut laut benar-benar bisa tumbuh sebesar ini? Makhluk ini pasti monster. Aku sudah melaut selama 30 tahun dan belum pernah melihat yang seperti ini. Minggir-minggir, jangan halangi jalanku. Nona, ini untukmu. Aku tidak punya ambisi besar. Aku hanya berencana mengambil uang ini, membeli kapal nelayan yang lebih besar, dan menjelajah lebih jauh ke laut. Uang ini? Aku tidak bisa menerimanya kau mempertaruhkan nyawamu demi ini. Tidak, selama ini melewati semua badai kau selalu ada di sisiku. Uang ini setengahnya adalah milikmu. Ambillah uangnya. Cari tempat yang tenang. Dan hiduplah dengan baik. Kakin, aku tidak akan pergi. Kau menyelamatkan nyawaku. Kemanapun kau pergi, aku juga akan ikut. Aku ingin bersamamu sepanjang sisa hidupku.
Sebaiknya kau pikirkan baik-baik mengikutiku. Berarti kau akan terombang-ambing di laut mulai sekarang. Menerjang angin dan hujan. Aku tidak peduli. Asalkan kau tidak mengusirku. Aku akan mencuci dan memasak untukmu. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Tuan Long, coba lihat apa Anda puas. Zhao Qin ini hebat juga ya, hanya dalam 3 hari dia berhasil menyelesaikannya. Benar, Tuan Long, Zhao Qin ini memang luar biasa. Sudah kamu kasih uangnya, aku mungkin terlihat galak, tapi bisnis tetaplah bisnis. Zhao Qin itu anak yang setia, aku tidak bisa membiarkannya merugi. Kalau begitu, Tuan Long, waktu Anda bilang mau nyawa kami tadi, apa Anda cuma menakut-nakuti kami? Kalau tidak begitu, mana mungkin kalian bisa mengumpulkan barangnya? Sejujurnya aku punya alasan sendiri. Sang Marsekal akan datang langsung ke pesta 1 bulan cucuku. Dia secara khusus minta kepiting bakau. Kamu tahu sendiri berapa banyak anak buahnya. Bahkan Sang Marsekal sampai datang. Cukup bicaranya. Periksa barangnya. Semuanya penuh dengan telur masing-masing, beratnya lebih dari 1,5 pon. Aku belum pernah lihat kualitas sebagus ini di Haicheng. Tuan Long ini jauh lebih baik daripada yang terbaik di pasar Zhao Lausan. Aku tidak menyangka ini Zhao Qin ini bukan orang sembarangan. Aku tidak salah menilainya. Ini semua berkat keberuntungan Anda, Tuan Long. Ini pertanda baik. Pesta 1 bulan cucuku. Pasti akan menjadi yang termegah. Tuan Long. Jumlahnya tidak pas, kurang lebih dari 2.000 ekor. Zhao Lausan. Apa maksudnya ini? Aku suruh kamu kumpulkan 10.000. Apa kamu sedang mempermainkanku? Tolong tenanglah, Tuan Long, tenang. Tolong tenanglah. Kalau kita tidak bisa dapat 10.000, saat Sang Marsekal marah, kita berdua akan mati. Tuan Long, jangan marah dulu. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk Anda. Hadiah apa? Jangan berani-berani membodohiku. Sama sekali tidak, Tuan Long. Silakan lihat ini. Ini kan. Naga bumi, ini naga bumi. Panjangnya lebih dari 3 meter. Ini pasti beratnya lebih dari 100 pon. Dari mana kamu dapat ini? Aku sudah melaut selama 20 tahun, belum pernah aku melihat yang sebesar ini. Aku baru saja dikaruniai seorang cucu dan sekarang seekor naga asli datang kepadaku. Ini adalah pertanda baik sebuah keberuntungan. Selamat, Tuan Long. Doa terbaik untuk Tuan Long. Selamat ya Tuan Long, semoga sukses selalu Tuan Long. Dashan kulit naga lumpur ini halus sekali, sepertinya tidak ditangkap dengan jaring. Di mulutnya juga tidak ada bekas luka, sepertinya tidak ditangkap dengan kail. Dari mana kamu mendapatkannya? Aku menangkapnya sendiri di laut. Omong kosong. Dengan kemampuanmu yang payah itu, mana mungkin kamu bisa menangkap tangkapan sebesar ini? Jujurlah, dari mana asalnya? Sepertinya tidak ada yang bisa lolos dari mata tajam Anda. Sejujurnya Zhao Qin juga yang menangkap naga lumpur ini. Zhao Qin lagi. Orang ini benar-benar luar biasa. Aku harus pergi menemuinya sendiri. Aku perlu menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Aku tahu di mana Zhao Qin tinggal, biar aku yang mengantar Anda ke sana. Ayo pergi siapkan juga uang tunai 10 juta. Jin, cobalah masakanku. Aku tidak tahu kakak ipar sepandai ini memasak. Jangan panggil aku kakak ipar lagi, panggil saja aku Xiaolan. Xiaolan, biar aku saja yang melakukannya. Mana mungkin aku membiarkanmu melakukan ini? Ini zaman modern, kita tidak perlu merisaukan hal itu lagi. Akhirnya kau kembali juga, Li Gui bilang dia sudah memberikan semua uangnya padamu. Sekarang aku ke sini untuk menagih utang. Apa hubungannya utang Li Gui denganku? Dia sudah kabur. Dia bilang dia sudah memberikan semua uangnya padamu.
Jangan banyak bicara, serahkan uangnya. Kalau tidak, jangan harap rumah ini masih milikmu hari ini. Coba kita lihat. Zhao Qin Ligui sudah memberikan uangnya dan wanitanya padamu. Kau sudah ambil uangnya, sudah tidur dengan wanitanya. Jadi kaulah yang harus membayar utang ini. Ligui yang berutang padamu, cari saja dia. Pergi sekarang atau tanggung akibatnya. Berani sekali menyuruh kami pergi. Banyak omong kau, hajarnya. Hebat juga kemampuannya. Zhao Qin ini benar-benar bukan orang biasa. Untung saja dulu aku tidak cari masalah dengannya. Kak Qin, apa kau terluka? Tenang saja, aku tidak apa-apa. Baik, nyalimu besar juga. Tunggu saja, aku akan panggil bantuan sekarang. Aku ingin lihat seberapa banyak orang yang bisa kau lawan. Mau panggil bantuan akan kulihat berapa banyak orang yang bisa kau bawa. Long Tuan Long. Ada angin apa Tuan datang ke sini? Harusnya aku yang tanya begitu. Sedang apa kau di sini? Tuan Long, bajingan Ligui itu berutang padaku 30 juta. Aku kesini untuk menagih utang. Cari saja Ligui kalau mau uangmu. Kenapa malah kesini? Kata Ligui, dia sudah memberikan uang dan wanita itu kepada Zhao Qin. Lihat Zhao Qin sedang bersama wanita Ligui. Siapa lagi yang harus kucari? Kalau pakai logika itu, bosmu Jiang Tianlei berutang padaku 300 juta. Apa kau yang harus melunasinya? Aku... Zhao Qin adalah temanku. Kalau kau berani mengganggunya lagi, akan kuhancurkan kau sampai jadi debu. Zhao Qin, Bang Qin, aku salah. Aku tidak tahu kalau Anda orang penting. Aku tidak mau uang Ligui lagi. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Tuan Long. Lumayan juga. Kau punya nyali, boleh tahu ada urusan apa Tuan Long ke sini? Naga lumpur di tangan Zhao Dashan, apa kau yang menangkapnya? Benar sekali, kemampuan yang hebat. Aku akan ambil naga lumpur itu seharga 10 juta. 10 juta? Anggap saja kau membantuku. Bagaimana kalau kita berteman? Setuju, 10 juta kalau begitu. Qin, aku sudah menyelidikinya. Restoran yang ditinggalkan Ligui sudah digadaikan ke kelompok Chen Daqiang. Aku yakin Chen Daqiang tidak akan berani mencari masalah lagi denganmu. Aku akan membawa beberapa orang untuk mengambil kembali restoran itu untukmu. Kita akan mengadakan makan malam penyambutan untukmu malam ini. Terima kasih atas bantuannya. Kita ini keluarga, tidak perlu sungkan. Seumur hidupku aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Aku berencana menggunakan uang ini untuk membeli kapal nelayan yang lebih besar. Kamu yang akan mengelola restoran, dan aku akan pergi melaut. Nah, begitu dong semuanya. Cepatlah. Qin akan segera sampai di sini. Chen Daqiang, kau kembali lagi. Kurang ajar, apa kau tidak tahu kalau aku di bawah perlindungan Tuan Long? Dengar ya, Tuan Long bosku bilang, bahkan Tuan Long pun tidak akan dimaafkan hari ini. Semuanya, hancurkan semuanya. Zhao Dashan, tadi kamu sombong sekali ya. Jangan merasa menang dulu. Saudara-saudaraku nggak akan membiarkanmu lolos. Saudara-saudaramu?
Saudara-saudaramu semua sudah terkapar di tanah. Bukannya si Zhao Qin itu katanya jagoan. Mana dia? Apa dia sembunyi kayak pengecut? Hari ini akan kuhabisi kamu. Habisi dia. Maaf. Aku terlambat. Kak Qin, kamu hebat sekali. Bos, akhirnya bos datang juga. Mereka sudah keterlaluan. Li Gui menggadaikan restoran ini padaku. Sekarang ini milik keluarga Jiang. Sekarang kamu malah menduduki restoranku dan melukai anak buahku. Kamu berutang penjelasan padaku. Berapa harga restoran ini? 200 juta. 200 juta? Kamu pasti bercanda. Kalau kamu mau menemaniku malam ini. 100 juta saja cukup. Restoran ini paling nilainya cuma 100 juta. Aku nggak akan bayar sepeser pun lebih. Nggak mau bayar? Kalau begitu bayar dengan nyawamu. Jiang Tianlei membawa begitu banyak orang hanya untuk menindas seorang junior. Apa kau tidak takut jadi bahan tertawaan? Wah. Tuan Long, ada angin apa Tuan datang ke sini hari ini? Zhao Qin adalah teman saya. Saya ke sini untuk minum bersamanya malam ini. Jadi dia anak buah baru Anda, pantas saja dia jago berkelahi. Tapi bisnis tetaplah bisnis. Anak buah Anda melukai begitu banyak orang saya. Bagaimana kita akan melunasi utang ini? Puluhan orang kalian tidak bisa mengalahkan satu orang saja, dan kau masih berani mengeluh. Baiklah, lupakan saja, mari kita akhiri saja masalah ini. Tapi restoran ini milik saya. Kalau Anda ingin makan di sini, seharusnya Anda memberitahu saya sebelumnya, agar saya bisa datang dan bersulang untuk Anda. Restoran ini, sejak kapan jadi milikmu? Li Gui berutang 30 juta padaku. Dia menjadikan restoran ini sebagai jaminan. Semuanya tertulis hitam di atas putih, semua dokumennya lengkap. Aku akan memberimu 30 juta. Aku akan mengambil restoran ini, Tuan Long. Anda membuat saya dalam posisi sulit. Saya membayar 30 juta untuk tempat ini. Kalau Anda menginginkannya, saya akan memberikannya seharga 200 juta. Jiang Tianlei, saat aku baru mulai terjun ke dunia ini, kau masih pakai popok. Dan sekarang kau pikir kau bisa berlagak di depanku. Karena Tuan Long menginginkan tempat ini, saya akan mengalah. Bagaimana kalau 100 juta, 50 juta, 50 juta? Tuan Long. Anda pasti sedang bercanda dengan kami para junior. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Baiklah, 50 juta. Tapi aku punya satu syarat. 50 juta itu. Harus dia yang membayarnya. Tidur dengan wanita bos adalah dosa besar di dunia kita. Karena kau melakukannya. Kau harus bertanggung jawab. 1 minggu. Bawa 50 juta padaku dan hotel ini jadi milikmu. 1 minggu? Dari mana kami bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Bukankah Anda hanya mengerjai kami? Baiklah. Tuan Long adalah orang yang sangat terpandang. Aku yakin Anda tidak akan membayar utang ini untuknya. Anak muda, aku kagum dengan semangatmu. Aku akan meminjamkanmu 50 juta dulu. Kamu bisa membayarku nanti. Terima kasih Tuan Long, ini baru seminggu. Aku masih ingin mencobanya. Bagus-bagus sekali. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Mengenai hasil lautmu mulai sekarang, aku akan membeli semuanya dengan harga pasar tertinggi. Mengambil alih restoran ini seharga 50 juta. Adalah keuntungan yang pasti bagimu. Aku akan pergi bersiap sekarang. Kita akan berlayar malam ini.
Sialan. Aku meninggalkan 3 juta untukmu di rumah, ambil dan pergilah jauh-jauh. Jangan kembali lagi. Kak Qin, apa kakak ingin mengusirku? Haicheng adalah sarang kekacauan. Berbagai faksi bercokol di sini akan jauh lebih berbahaya bagimu jika tetap tinggal. Aku tidak takut. Asalkan aku bisa bersamamu. Aku tidak takut pada apapun, aku bisa mengemudikan kapal, dan aku juga bisa memancing. Aku tidak akan membiarkanmu menderita, sendirian di tengah laut. Aku akan memasak untukmu, aku akan merawatmu. Tolong biarkan aku tinggal. Kamu bahkan bisa menganggapku sebagai pelayan. Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Perjalanan ini akan sangat berat. Tanpamu, hidup akan terasa jauh lebih berat bagiku. Kak Qin, menurutmu kali ini tangkapan kita bakal banyak nggak? Perairan ini bahaya banget. Jarang ada nelayan yang berani ke sini. Harusnya banyak tangkapan besar di sini. Selama ada Kak Qin di sini, kita pasti bakal dapat hasil melimpah. Hasil tangkapan ini. Kok bisa sebanyak ini? Ini nilainya sama dengan hasil tangkapan sebulan penuh dulu. Kalau setiap tangkapan kayak gini, dalam 5 hari, kita bakal bisa ambil alih restorannya. Restoran Li Gui nilainya paling enggak 100 juta. Begitu kita ambil alih, kita kelola dengan baik, kita pasti bakal kaya raya. Bulan Mekering restoran ini bakal jadi tempat aku, Zhao Qin, membangun pijakan di Haicheng. Berani sekali kamu, berani-beraninya memancing di tempat seperti ini. Pantas saja Tuan Long sangat menghargaimu. Apa Jiang Tianlei yang menyuruhmu melakukan ini? Kamu benar-benar pikir bosku sebaik itu? Menjual restoran itu padamu seharga 50 juta. Bos sudah memberi perintah untuk menghabisimu begitu kamu berada di laut. Sayang sekali untuk wanita secantik ini, bos kami sudah mengincarnya. Kami tidak boleh menyentuhnya. Sialan. Bos sudah memberi perintah, wanita ini harus dibawa kembali hidup-hidup. Cepat, turun ke sana. Tunggu apa lagi? Lompat saja. Aku melihat mereka, tepat di depan sana. Jangan biarkan bocah itu lolos. Dia tidak akan bisa kabur. Air di area ini dingin sekali. Tak lama lagi, mereka akan mati kedinginan. Mati kedinginan itu lebih parah. Bos ingin wanita itu tetap hidup. Bukan jadi mayat beku. Apa-apaan itu? Ombak-ombak setinggi 10 meter cepat lari.
Kakin, kita tidak mati, kita tidak mati. Ya, kita semua masih hidup. Panas sekali. Aku merasa tidak enak badan. Sialan. Panas sekali. Rasanya tidak enak sekali. Kamu pasti masuk angin gara-gara di laut tadi. Obat, aku akan ambilkan obat. Ini, minum obatnya. Kakin, maafkan aku. Aku merepotkanmu. Jangan bicara begitu. Istirahatlah yang cukup. Aku di sini tidak apa-apa. Kakin, tiba-tiba aku merasa sangat dingin. Banyak banget tangkapan besar di area laut ini. Tapi hampir semuanya sudah habis aku tangkap. Aku harus isi ulang lagi dengan bibit ikan. Kekuatanku sekarang jauh lebih kuat. Aku bisa mengendalikan makhluk laut yang lebih besar dan juga air lautnya. Belum pernah aku lihat hiu sebesar ini sebelumnya. Sepertinya samudra ini menyimpan rahasia yang lebih dalam. Kakin, gimana situasi di bawah sana? Hampir nggak ada tangkapan besar lagi. Terus gimana? Sepertinya kita harus ke Palung Hades. Palung Hades itu terlalu berbahaya. Katanya nggak ada kapal nelayan yang balik setelah masuk ke sana. Risiko besar, untung besar. Kamu takut? Nggak kok. Selama ada kakak di sini, aku nggak takut apapun. Bos. Mana orang yang aku minta? Bos, beri aku satu kesempatan lagi. Semalam kami kena badai, kami semua babak belur. Aku sudah kasih kamu 2 kali kesempatan, anak buah. Cincang dia dan kasih makan ke hiu. Bos, tolong ampuni aku. Bos, kasihanilah aku. Aku sudah pasang pelacak satelit. Di kapalnya semalam. Kali ini aku pasti akan bawa dia ke hadapan bos. Berhenti. Baiklah. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Bawa dia kembali atau bawa kepalamu sendiri. Chin nggak nyangka di sini banyak banget tangkapan besar. Ini baru di pinggiran Palung, harusnya di dalam sana masih banyak yang lebih gede. Gimana kalau kita masuk lebih dalam lagi? Tunggu besok aja, sekarang terlalu berbahaya. Oke. Chin, jaringnya nyangkut di sesuatu.
Mungkin nyangkut di karang. Biar aku turun buat ngecek. Hati-hati. Qin, tolong jaga diri baik-baik. Kakin. 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 Kau menyelamatkanku lagi. Perairan ini aneh. Ayo pergi dulu. Sakit ya? Sedikit. Lukanya tidak dalam. Gak apa-apa. Aku belum pernah melihat gurita sebesar itu. Kalau kita bisa menangkapnya, harganya pasti lebih mahal dari naga lumpur itu. Itu terlalu berbahaya. Aku pernah dengar cerita tentang ini, tentang monster di perairan ini. Aku tidak menyangka itu benar. Pasti ada yang tidak beres di sini. Tapi semakin besar ukurannya, semakin mahal harganya. Yang bajingan Zhao Qin itu benar-benar pergi ke palung abis. Sialan orang gila. Dia benar-benar gila, terus kita harus bagaimana? Apa kita harus mengikutinya? Apa kamu sudah tidak waras? Tidak ada yang bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup. Jadi sekarang bagaimana? Kita tunggu saja apa dia akan keluar. Kalau dia keluar, kita akan bertindak saat siang hari. Qin, lihat paus-paus itu dan lumba-lumba itu. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Kau, Zhao, hari ini keberuntunganmu habis. Aku tidak percaya, mana mungkin dia bisa berkutik di cuaca seperti ini. Chiang, tenggelamkan saja kapalnya. Aku ragu dia bisa selamat. Apa kau bodoh sekali, bos, ingin wanita itu tetap hidup? Bagaimana kalau dia tenggelam lalu? Apa yang harus kita lakukan? Ini masih siang bolong. Naik ke kapal itu berisiko bocah itu bersenjata, ada pistol di kapal itu. Jangan khawatir, serbu saja kalau dia berani menampakkan diri, akan kutembak mati dia. Hiu, itu hiu. Mana mungkin ada hiu sebesar itu mampus kita. Lari, lari. Qin, kamu baik-baik saja. Apa kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Bagaimana dengan orang-orang itu? Mereka semua sudah hilang. Qin, apa kau yang melakukan semua ini? Itu perbuatan hiu-hiu itu. Hiu. Tepat sekali. Sepertinya perkataan para tetua benar. Manusia harus selalu menghormati keagungan alam. Itu Tuan Long.
Aku dengar kabar Jiang Tianlei ingin menguasai restoran itu sendirian. Dia berencana membunuhmu untuk membungkammu, Tuan Long. Terima kasih atas perhatiannya. Apa anak buah Jiang Tianlei sudah sampai? Kamu sudah membereskan mereka semua. Itu Hugh. Biar temu dengan kawanan Hugh. Bagaimana hasil tangkapanmu beberapa hari ini? Lumayan juga. Ya ampun, berapa beratnya ini? Lobster ini besarnya hampir seukuran lenganku. Kerapusunu, semuanya kerapusunu. Berapa hari kamu berada di Palung Abyss? Stok ini cukup untuk kita selama 3 bulan. Ini semua barang kualitas super, aku ambil semuanya, angkut ke kapal. Xiaoqin, uang kita sudah cukup sekarang. Ikutlah aku pulang dan ambil alih restorannya. Semuanya lihat apa itu. Itu gurita. Mana ada gurita sebesar ini? Paling tidak beratnya 4 atau 500 pon. Menurutku bahkan lebih dari itu. Pasti beratnya lebih dari 1000 pon. Apa ini monster laut sialan? Ini dia pelakunya, makhluk ini hampir menyeretku ke laut waktu itu. Apa? Makhluk ini pemakan manusia. Bekas luka ini karena makhluk ini. Astaga. Mengerikan sekali. Makhluk ini kita bakal kaya raya kalau bisa menangkapnya. Karena Tuan Long menyukainya. Kalau begitu, akan kutangkap dan kuberikan padamu. Apa kamu bercanda, Qin? Ini bisa merenggut nyawamu. Benda ini cuma berharga kalau masih hidup. Kalau mati, cuma bisa jadi spesimen. Dan kamu masih mau menangkapnya hidup-hidup. Apa kamu sudah bosan hidup? Tuan Long sudah baik padaku. Tidak perlu dibahas. Hati-hati, Qin. Tenang saja, aku bisa menanganinya. Dia sudah di bawah sana selama 5 menit. Apa yang kakak ipar lakukan? Aku akan turun mencarinya. Aku akan turun mencarinya. Itu Qin. Qin muncul ke permukaan. Lempar talinya. Tarik ke atas. Tarik. Sudah naik, beneran naik nih. Benda sialan ini lebih besar dari kapalnya, beratnya pasti lebih dari 1000 pon. Lihat tentakelnya itu lebih tebal dari pinggang orang dewasa, Qin. Apa dia itu manusia?
Bagaimana kau bisa melakukannya? Mengadu stamina dengannya di dalam laut. Sayang sekali ketahanannya tidak sehebat aku. Berani sekali, aku kagum. Benda ini cuma kelelahan, jangan biarkan dia pulih. Cepat, cari wadah untuk menaruhnya. Seseorang cepat ke sini, biarkan tetap hidup, ini harta karunku. Kita butuh wadah yang tertutup rapat. Kalau ada celah sedikit saja, dia bakal langsung meloloskan diri. Benar, beri oksigen dan tutup rapat. Dashan. Segera hubungi seseorang untuk buat tangki pesanan minta dikirim ke dermaga. Tuan Long, Anda terlihat sangat bersemangat sampai turun melaut sendiri. Bagaimana bisa berbisnis besar kalau tidak melaut? Tuan Long, Anda benar-benar dapat rejeki nomplok. Cuma beruntung saja dapat kiriman barang bagus. Kalau begitu, selamat ya. Biar saya lihat juga hasil tangkapan premium seperti apa yang Anda dapatkan. Di musim seperti ini, bagaimana mungkin bisa menangkap ikan croaker kuning sebesar ini? Kerapu macannya besar sekali. Sudah 30 tahun saya berbisnis, belum pernah lihat yang sebesar ini. Kepiting bakau ini bahkan lebih besar dari wajahku. Tuan Long, hasil laut Anda ini jauh lebih unggul daripada seluruh pasar Haicheng jika digabungkan semuanya. Bisa-bisa kami tidak punya celah bisnis lagi ke depannya. Pasar hasil laut itu bergantung pada kemampuan masing-masing. Kalau Anda merasa mampu, silakan melaut dan tangkap sendiri. Tuan Long, kenapa mereka ada di kapalmu? Tangkapan ini mereka yang membawanya. Kau tidak berpikir tulang tuaku ini masih sanggup menahan beban seberat ini. Tidak perlu menelepon. Apa maksudmu, tanya saja pada hiu-hiu di laut sana? Kau membunuh anak buahku. Jangan asal menuduh sembarangan, Tuan Long. Kami adalah nelayan yang taat hukum. Semua kapal pancing ini dilengkapi kamera pengawas. Semuanya terekam sejak berangkat sampai kembali, periksa saja sendiri kalau tidak percaya. Tapi aku khawatir saat melihatnya nanti, melihat para anak buahmu itu mati dicabik-cabik hiu, hanya akan membuatmu makin kesal. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kutunjukkan padamu. Semuanya bawa harta karunku turun. Tuan Long, apa sih yang dirahasiakan begitu rupa? Sesuatu yang belum pernah kau lihat seumur hidupmu. Bersiaplah. Itu gurita besar sekali, guritanya mustahil. Mana mungkin ada gurita raksasa seperti ini di dunia ini? Lihat saja ukurannya. Beratnya pasti 7 atau 800 pon. Terkejut kan biar ku beritahu, benda ini adalah simbol status hanya Tuan Long yang layak memilikinya. Bos, bulan depan ulang tahun Jenderal Cacai. Dia dulunya nelayan. Dia suka mengoleksi tangkapan besar seperti ini. Jika kita beli ini sebagai hadiah untuknya, maka bukankah itu akan... Benda ini terlalu besar untuk dipelihara. Bahkan jika dijadikan spesimen ini akan jadi satu-satunya di dunia. Tunggu, Tuan Long. Ada apa?
Tuan Long, bisakah Anda menjual Raja Gurita ini padaku? Kamu tidak akan mampu. Biarpun kau memberiku 100 juta, 1 miliar pun kau tetap tak bisa membawanya. Bos, Acang dan yang lainnya pasti sudah dihabisi. Haruskah aku cari orang untuk menyingkirkan bocah Zhao itu? Dunia hitam bukan cuma soal berkelahi dan membunuh. soal masalah restoran itu? Berikan restorannya seharga 50 juta. Jangan ganggu bocah itu lagi mulai sekarang. Kakin, berkas restoran ini semuanya sudah beres. Gedung ini sekarang milikmu. Bukan, restoran ini milik kita berdua. Kakin, Tuan Long mengadakan perjamuan malam ini. Apa kita benar-benar tidak akan pergi? Acara seperti itu isinya macam-macam orang. Tunggu sampai kita sudah tenang dulu. Benar, tujuan utama kita adalah membuat restoran ini mulai beroperasi. Terima kasih sudah datang semuanya. Saya sangat berterima kasih. Malam ini, aku akan tunjukkan sesuatu yang baru pada kalian. Ini adalah naga lumpur, panjangnya lebih dari 3 meter. Dari mana asalnya ini? Aku sudah hidup lebih dari 70 tahun, dan baru kali ini aku melihat hal seperti ini. Jangan terburu-buru, ini dia puncaknya. Raja Gurita ini adalah Raja Gurita. Umurku sudah lebih dari 70 tahun dan belum pernah melihat gurita sebesar ini. Ini pasti Raja Gurita terbesar di dunia tanpa terkecuali. Selamat datang, Komandan. Mohon maaf, saya terlambat menyambut Anda. Cepat siapkan ruangan pribadi untuk Komandan. Di mana Zhao Qin? Apa Anda kenal orang ini, Komandan? Jangan pura-pura bodoh di depanku, bajingan. Bicara. Apa kau menyembunyikan orang ini? Komandan, apa yang sebenarnya terjadi? Si brengsek Li Gui itu bulan lalu di Wanbei, dia membajak kirimanku dan membunuh anak buahku. Komandan, aku akan segera mengerahkan semua orang untuk membantu Anda mencari Li Gui. Ku dengar bahwa anak buah Li Gui, Zhao Qin, mengambil alih restoran dan wanitanya. Karena Li Gui tidak bisa ditemukan, dialah yang harus melunasi utangnya. Komandan, setiap utang ada penanggung jawabnya. Li Gui yang melakukannya. Aku tidak peduli soal itu. Dia membunuh anak buahku. Jadi aku akan membuat anak buahnya itu mati dengan mengenaskan. Ku dengar wanitanya sangat cantik. Aku akan menyuruhnya melayaniku dulu. Lalu dia bisa melayani anak buahku. Akhirnya, aku akan membuangnya ke jalanan di Wanbei. Aku yakin dia akan menghasilkan banyak uang. Pak Tua, dari mana kau dapatkan ini? Komandan, kalau Anda suka ini milik Anda. Barang bagus, barang bagus. Komandan, silakan nikmati ini dulu. Aku sendiri yang akan memimpin anak buahku sekarang untuk membawa Zhao Qin ini dan wanita itu kepada Anda. Terima kasih banyak. Xiao Qin dalam bahaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Si brengsek Li Gui itu, dia membajak barang Jenderal Cacai bulan lalu, bahkan membunuh anak buahnya. Sekarang Cacai mengincarmu. Dia bersumpah akan menghabisi kalian berdua. Ini kunci kapal nelayanku. Bawa Xiaolan dan lari, makin jauh makin baik. Si brengsek Li Gui itu, kita sudah lama putus hubungan dengannya. Cacai itu pembunuh berdarah dingin. Kalian tamat kalau sampai jatuh ke tangannya. Pergilah cepat. Tapi kalau kami pergi, bagaimana dengan Anda? Tuan Long, aku akan bilang kalian mencurinya, mencuri kapalku lalu kabur. Aku sudah bertahun-tahun di Haicheng. Cacai tidak akan berani menyentuhku. Jangan membuang-buang waktu. Kalau tidak pergi sekarang, kita semua mati. Ada puluhan barel bahan bakar di Palka, cukup untuk berlayar selama lebih dari 6 bulan. Pergilah sekarang dan jangan kembali. Bagaimana denganmu, Kak Dashan? Tuan Long menjagaku, aku tidak takut, tapi perpisahan ini aku takut. Aku pasti akan kembali. Aku akan menangkapnya dengan tanganku sendiri, si brengsek Li Gui itu.
Berhenti membicarakan itu, nyawamu lebih penting. Bawa kakak iparmu dan pergi sejauh mungkin. Tuan Long, apa Anda sudah membawanya kembali? Marsekal, bajingan Zhao Qin itu, dia mencuri kapalku dan kabur ke laut semalaman. Kebetulan sekali, kau tidak sedang mempermainkanku, kan Marsekal? Mana berani aku cari masalah dengan Anda, hanya demi orang remeh seperti dia. Aku sudah bertahun-tahun di Haicheng, mana mungkin aku berani membohongi Anda? Masuk akal. Tapi jangan khawatir, laut adalah wilayahku. Dia tidak akan bisa kabur. Tuan Long, Anda orang yang jujur. Kudengar, Anda baru saja punya cucu. Simpan naga lumpur ini untuk cucumu. Aku tidak akan mengambilnya. Aku akan membawa gurita raksasa ini. Ada masalah. Terima kasih, Marsekal. Terima kasih, Marsekal. Tuan Long, bagaimana dengan Kak Qin dan yang lainnya? Diam. Maaf, ini semua salahku. Jika Anda tidak membawaku, Anda tidak akan mendapat masalah seperti ini. Ini bukan salahmu. Jangan khawatir, aku pasti akan membawa Li Gui kembali. Siapa yang mengajarimu berlayar? Aku belajar dari kakekku. Aku bahkan pernah membawa kapal yang lebih besar dari ini. Bagaimana ceritanya kamu bisa menikah dengan Li Gui? Kakekku dijebak oleh musuh-musuhnya. Hanya aku yang tersisa di keluargaku. Aku akhirnya sampai di Haicheng dan dibeli oleh Li Gui. Aku hanya ingin hidup tenang bersamanya Qin. Setelah aku menikah dengan Li Gui, dia pergi ke Wanbei. Kami sebenarnya tidak pernah tidur satu ranjang selama ini. Kamulah yang selalu ada di sisiku. Pernahkah kamu terpikir untuk membalas dendam kakekmu? Aku hanyalah seorang wanita. Bertahan hidup di masa kacau ini saja sudah cukup sulit. Aku tidak ingin balas dendam. Dan aku tidak ingin melibatkanmu. Di dunia ini, meski kamu tidak mencari musuhmu, mereka pada akhirnya akan menemukanmu. Qin, aku tidak butuh kamu membalaskan dendam untukku. Aku hanya ingin bersamamu, kemanapun kita pergi. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan sanggup hidup sendirian. Xiaolan. Qin, apa kamu pikir aku sudah kotor? Aku. Bukan itu maksudku. Kalau begitu, ambillah aku. Aku hanya ingin menjadi wanitamu seumur hidupku. Xiaolan, ambil alih kemudi kecepatan penuh ke arah tenggara. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Itu kapal perang Cacai. Lapor, peluru meriam terhalang oleh ombak. Ombak. Ombak bisa menghalangi peluru meriam. Tembak, terus tembak. Tembak, serang mereka sekuat tenaga. Lapor, semua peluru meriam tertahan lagi. Apa-apaan ini kecepatan penuh tembak setelah kita lebih dekat. Kapten, ombaknya menuju langsung ke arah kita. Ombaknya sangat besar. Kenapa ombak ini bergerak sendiri, sial? Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya ada orang di dalam air. Mana mungkin ada orang di dalam air? Kamu pasti salah lihat. Benar-benar ada orang. Lihat saja sendiri. Sialan, tidak ada orang di sini, jangan lelet. Serbu.
Serangan musuh, serangan musuh. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Ini gila. Tolong ampuni nyawaku, tolong ampuni nyawaku. Kembali dan beritahu Cacai. Dalam waktu sebulan, aku akan membawa Li Gui kembali padanya. Aku akan turuti semua perintahmu, aku janji. Bang Chin, Sudah aman sekarang, aku sudah bilang ke mereka. Dalam waktu sebulan, aku akan bawa Li Gui kembali. Untuk saat ini, mereka tidak akan mengganggu kita lagi. baguslah. Yang penting kamu selamat. Wanbei adalah wilayah kekuasaan Cacai. Kalau Li Gui kabur, satu-satunya pilihan dia adalah tempat terdekat. Wanan kesanalah tujuan kita berikutnya. Wanan itu daerah tanpa hukum. Di sana penuh dengan segala macam orang Bang Chin. Ini terlalu berisiko. Kalau kita tidak menangkap Li Gui, kita tidak akan pernah bisa lepas dari label yang si brengsek itu berikan pada kita. Baik, Ru. Kita berangkat ke Wanan sekarang juga. Sudah kubilang bahwa mereka kembali. Di mana mereka? Komandan, bukannya kami tidak mencoba membawa mereka kembali. Tapi apa yang terjadi malam ini? Sungguh sangat aneh. Sebuah kapal angkatan laut bahkan tidak bisa menangani satu kapal nelayan saja. Itu memang aneh. Komandan, bukan begitu kejadiannya. Bocah Zhao Qin itu memanfaatkan ombak untuk bersembunyi dan menyelinap ke atas kapal. Dia melukai semua anak buah kita. Maksudmu, Zhao Qin sendirian mengalahkan kalian semua? Pasukan elit yang sudah berlatih bertahun-tahun, begitu saja. Ya, kemampuannya luar biasa. Ditambah lagi, kami terjebak badai, apalagi yang dia katakan. Dia bilang Dalam waktu sebulan dia akan membawa Li Gui kembali. kita hanya perlu memberinya waktu. Nori. Kalau begitu, mari kita beri dia kesempatan bubar. Terima kasih, Komandan. Terima kasih, Komandan. Kakin, kita akan segera sampai di Wanan. Kita mau ke pelabuhan mana? Ada 3 faksi besar di Wanan, masing-masing menguasai satu pelabuhan. Salah satunya di bawah kekuasaan Tuan Chai Pelabuhan Bai. Mereka sedikit lebih sopan, kita ke sana saja. Oke, terserah katamu saja. Dari mana asal kalian? Siapa pemiliknya? Aku dari Haicheng. Tahu aturannya, kan? Anda sangat dermawan. Bos aku sudah bertahun-tahun di dermaga ini. Belum pernah lihat orang sedermawan ini. Kapalku tolong jagakan saja. Beres, tapi bos. Aku harus memperingatkanmu. Kalau cuma berlabuh sih, tidak apa-apa. Tapi, kalau mau bisnis makanan laut, harus dapat izin dari Tuan Chai dulu. Jangan khawatir, kami kesini bukan untuk bisnis. Kami sedang mencari seseorang. Kalau cari orang sih, boleh saja. Siapa yang kalian cari, biar ku bantu cari. Belum pernah lihat orang ini, tapi tenang saja, anak buahku banyak, akan ku cari sampai ketemu. Bagus. Ada imbalan lebih kalau ketemu. Hehe, jangan khawatir, serahkan padaku. Ngomong-ngomong, punya mobil pickup, carikan satu untukku. Dengan 100.000, akan ku carikan si penguasa jalan. Liu bawa si penguasa jalan itu ke sini. Bos. Barak mana menurutmu mobil ini? Boleh juga akan kupakai selama beberapa hari. Kak, sandal wanita itu cantik juga ya. Jaga pandanganmu. Orang itu baru saja mengeluarkan puluhan ribu, tanpa berkedip sedikit pun apa dia orang yang bisa kau ganggu. Kembali bekerja.
Woi, kamu bukan orang sini ya? Mau menginap di hotel atau penginapan malam ini? Kami paham betul daerah ini. Mau kami antar. Jalan, aku lagi bicara sama kamu. Kamu tuli ya? Jalan, cari mati kamu. Apa kamu pernah lihat pria ini? Bukankah ini? Lifu. Di mana dia? Dia bekerja untuk Tuan Jin menjaga tempat itu di daerah Pelabuhan Barat. Aku tidak yakin tepatnya di tempat mana. Tuan Jin. Pelabuhan Barat. Kak Qin, tempat ini memang jauh lebih kacau daripada Haicheng. Ayo cari tempat menginap malam ini. Besok kita pergi ke Pelabuhan Barat. Li Gui sudah ganti nama jadi Li Fu. Dia bekerja di bawah Jin Nantian. Kalau kita mau membawanya pergi, kita harus berurusan dengan Jin Nantian dulu. Jin Nantian terkenal sangat kejam di Wanan. Bahkan Cacai pun tidak berani melawannya. Mencoba membawa Li Gui tidak akan mudah. Jin Nantian tidak akan menyinggung Cacai hanya demi orang seperti Li Gui. Masih ada ruang untuk negosiasi. Kamu pasti lelah seharian ini. Ayo istirahat lebih awal. Bang Jin, itu tempat apa? Itu dermaga Pelabuhan Selatan. Itu milik salah satu dari 3 kekuatan besar di Wanan wilayah Tuan Nan. Pelabuhan Timur, tempat kita kemarin adalah wilayah Tuan Chai Pelabuhan Barat. Tujuan kita adalah pelabuhan terbesar di Wanan. Dan di antara 3 kekuatan besar itu wilayah Tuan Shi. Ada timur, selatan, dan barat. Kenapa tidak ada pelabuhan utara? Pelabuhan utara sudah tidak ada. Sudah dicaplok oleh mereka bertiga masing-masing mengambil bagian. Bang Qin, sebenarnya apa pekerjaanmu dulu? Itu adalah negara timur yang agung. Tolong. Bang Qin, ada orang di sana. Hyung. Banyak sekali hiu Bang Qin, kita harus menyelamatkannya. Qin. Kenapa hiunya banyak sekali? Aku juga nggak tahu. Belakangan ini banyak sekali makhluk laut yang aktif menyerang manusia. Gimana nih wanita itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Terlalu banyak terumbu karang di sana, kapalnya nggak bisa lewat. Terus gimana sekarang? Aku akan ambil pistol harpunnya. Tolong. Aku masih hidup. Suamiku yang menyelamatkanmu. Terima kasih. Terima kasih kalian berdua. Hiu-hiu itu. Mereka sudah gila. Kamu terluka. Mereka semua ada di sana. Apa kamu yang memburu semua ini? Kamu pasti sudah mati kalau tidak membunuh mereka. Namaku Sulia. Ayahku adalah Sujinan. Kamu putrinya Tuan Nan. Hari ini aku membawa speedboat untuk jalan-jalan. Aku tidak menyangka akan diserang hiu putih besar. Aneh sekali. Biasanya mereka tidak menyerang manusia tanpa alasan. Kenapa? Akhir-akhir ini banyak kejadian seperti ini. Bahkan katanya, banyak nelayan yang tertimpa masalah. Tuan, Anda sudah menyelamatkanku. Aku ingin berterima kasih padamu. Ikutlah denganku. Kami sedang terburu-buru untuk mencari seseorang. Siapa yang kalian cari? Katakan padaku, aku akan minta ayahku membantu mencarinya. Di seluruh Wanan tidak ada orang yang tidak bisa dia temukan.
Dari mana asal kapal ini? Mana izin berlabuhmu? Apa kalian semua buta? Nona. Kenapa malah Nona yang ada di sini? Kenapa Nona ada di kapal orang lain? Aku tadi diserang hiu, aku hampir mati. Pria ini yang menyelamatkanku. Segera kembali beritahu ayahku, minta dia siapkan perjamuan besar. Aku ingin menjamu penyelamatku. Ayo pergi. Oh ya, ada 3 hiu putih besar di kapal, gunakan derek untuk mengangkatnya. Bawa kembali untuk ayahku. Baik. Ini hiu. Ada 3 ekor. Yang satu itu pasti beratnya lebih dari 2 ton. Nona, apa Anda bertemu sekelompok hiu? Ketiga hiu ini berhasil diburu. Ku dengar kamu menyelamatkan putriku. Ya, dia dikepung sekawanan hiu Lia, adalah putri tunggalku. Kamu sudah menyelamatkan nyawanya. Itu sama saja dengan menyelamatkan nyawaku. Silakan, duduklah di kursi kehormatan. Bagaimana aku harus memanggilmu, anak muda? Zhao Qin. Mari saudara Zhao, mari bersulang. Ayah, masalahnya sudah selesai. Biar ku perkenalkan. Ini putra angkatku, Basong, dan ini Zhao Qin. Kalau bukan karena dia Lia, tidak akan selamat hari ini. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Ini hiu putih besar. Ada 3 ekor hiu yang sangat besar. Bagaimana bisa mereka membawanya ke sini? Lihat luka-luka itu. Sepertinya tertusuk harpun. Siapa yang bisa menggunakan harpun untuk mengalahkan 3 hiu putih besar ini bukan manusia biasa. Dia pasti dewa. Lia. Ini Odo. Ini adalah hiu putih besar yang menyerangku tadi. Kak Qin sendirian, membunuh mereka semua. Satu orang membunuh 3 hiu putih besar. Mustahil makhluk itu bisa menggigit orang jadi 2 dalam sekali caplok. Orang ini, siapa sebenarnya dia? Tidak, itu tidak mungkin. Kak Qin menghabisi mereka dengan harpun. Kak Qin adalah pria paling berani yang pernah kulihat. Sebuah harpun. Maksudmu di dalam laut? Benar sekali, tadi aku jatuh ke laut. Tanpa ragu sedikit pun Kak Qin mengambil harpun dan melompat masuk untuk melawan hiu-hiu itu. Begitulah cara dia menyelamatkanku. Semuanya mari bersulang untuk sang pahlawan. Kak Zhao, ku dengar kau berasal dari Haicheng. Benar. Aku kesini untuk mencari seseorang. Itu masalah gampang. Jangan terburu-buru. Tinggallah di sini dulu. Wanan mungkin sedang kacau, tapi di wilayahku tak ada yang berani menyentuhmu. Bang, aku Prasong. Aku sangat mengagumi pahlawan. Kau menyelamatkan Lia hari ini. Membunuh 3 hiu putih sendirian. Kemampuan bertarungmu pasti hebat. Apapun yang terjadi, hari ini aku, Prasong, harus bertarung dengan pahlawan seperti. Prasong, apa kau gila? Pergi dari sini sekarang. Cuma tanding saja. Bukan masalah besar. Ayah, Zhao Qin bersamaku. Ini cuma buat seru-seruan, tak akan ada yang terluka. Tidak boleh. Siapapun yang berani menyentuh orang-orangku akan kuhabisi. Tuan Nan, benar, ini cuma latihan tanding, jangan dimasukkan ke hati. Kak Qin, kau tak bisa mengalahkannya. Orang ini juara Muay Thai. Dia sudah membunuh banyak juara di atas ring. Jangan khawatir, aku yakin Kak Prasong akan mengalah padaku.
Zhao Qin. Pukulan dan tendangan tidak punya mata. Kalau nanti pukulanku terlalu keras dan akhirnya membunuhmu, jangan salahkan aku. Akan kubunuh kau. Kalau kau memang cari mati, akan kukabulkan keinginanmu. Sudah. Mari selesaikan secara baik-baik. Zhao Qin menang. Kak Qin, kamu hebat sekali. Kak Zhao, aku akan segera mengatur orang untuk membantumu mencari orang itu. Besok dia akan dibawa kepadamu.